بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji Kitab Shaum dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beberapa hari yang mendatang insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita perlu untuk mendalami fikih tentang puasa. Kalau sudah pernah dipelajari, tentunya mengingatnya dan memperdalam kandungan makna dari pembahasan puasa adalah hal yang penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk menyambut sebuah ibadah yang agung. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, Kitab Shaum. Babu. Nah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitab As-Shaum. Kitab tentang puasa. Sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, definisi puasa. As-Shaum secara bahasa adalah al-imsak. Iya. Katakan as-shaum dan dikatakan as-siyam. Di riwayat kebanyakan Sahih Al-Bukhari, nuskhah Sahih Al-Bukhari disebut Kitab Shaum seperti di sini. Dan di dalam riwayat An-Nasafi sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar disebut Kitab Siyam. As-Shaum dan As-Siyam cara bahasa mananya sama, yaitu al-imsak. Bermana menahan. Bermana menahan. Dan penggunaan saum bermana menahan ini ada di dalam ayat Al-Quran dan ada di dalam hadits Rasulullah. Ada di dalam penggunaan orang-orang Arab. Iya. Dari ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faimma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya." Apabila engkau melihat seorang dari manusia, maka katakan bahwa sungguhnya saya bernadar melakukan saum untuk Allah. Kemudian ditafsirkan oleh Maryam bagaimana puasanya. Falan ukallima al-yawma insiya. Saya tidak berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka di sini saum bermakna
penahanan secara bahasa. Itu menahan. Dan maksudnya menahan dari berbicara. Menahan dari berbicara. Adapun secara syar'i, Ibnu Hajar di Fathul Bari, beliau menyebutkan definisi. Walaupun ada definisi-definisi yang lain, dan insyaallah ta'ala definisi-definisi itu ada kedekatan. Tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok pada berbagai definisi yang disebut oleh para ulama di sini. Kata Ibnu Hajar, fi syara' imsakun makhsus fi zamanin makhsus an syai'in makhsus bi syara'ita makhsusah. Puasa adalah penahanan yang khusus. Iya. Karena bentuk penahanannya adalah menahan dari makan dan minum dan dari melakukan hubungan suami istri. Bukan segala bentuk penahanan. Ya. Kalau di syariat kita boleh berbicara. Berbeda dengan di syariat Maryam. Puasanya tidak berbicara. Fi zamanin makhsus. Pada waktu yang khusus. Karena puasa itu akan diterangkan nanti waktunya. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. An syai'in makhsus. Dari hal-hal yang khusus. Karena yang dilarang dari puasa ada perkara-perkara spesifik. Hal yang khusus. Seperti makan, minum. Iya. Melakukan hubungan suami istri. Muntah dengan sengaja. Dan selainnya dari hal-hal yang akan dirinci nanti. Di sela-sela pembahasan. Bisyara'ita makhsusah. Dengan syarat-syarat yang khusus. Dengan syarat-syarat yang khusus. Nah. Karena dalam puasa ada syarat-syaratnya. Ada syarat pada puasa yang diterima. Ada syarat pada orang yang melakukan puasa. Nah. Yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan syarat orang yang wajib berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa harus terpenuhi padanya 6 syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Disyaratkan keislaman. Karena puasa tidak diterima dari orang yang kafir. Syarat yang kedua dari syarat seorang wajib berpuasa, dia adalah seorang yang balik. Karena anak kecil belum diwajibkan padanya puasa. Hanya dilatih saja berpuasa. Iya. Dilatih berpuasa untuk anak kecil. Sebagaimana salat sebelum dia balik. Anak kecil tidak diwajibkan untuk salat. Tapi diperintah untuk melakukan salat. Karena itu kata Nabi SAW dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati li 7 wadribuhum 'alaiha bi 10." Perintahlah anak-anak kalian untuk salat di umur 7 tahun dan pukullah kalau dia meninggalkan salat itu di umur 10 tahun. Iya. Kalau salat saja diperintah untuk melatih, maka demikian pula puasa. Demikian pula puasa. Sebab ini semua ada dalam mana kewajiban yang agung dan rukun-rukun Islam. Dilatih untuk berpuasa. Kalau misalnya anak kecil belum mampu berpuasa 1 hari penuh, maka tidak ada masalah. Dia dilatih berpuasa untuk setengah hari. Dia minum, makan, setelah itu dia tahan lagi puasanya hingga masuk waktu maghrib. Iya. Dan ini bentuk dari melatihnya. Nah, walaupun dari sisi keabsahan, tentunya pahala kalau berpuasa 1 hari penuh. Tapi melatih dalam hal tersebut diharapkan
ada kebaikan pada anak. Syarat yang ketiga dari syarat orang yang wajib berpuasa, dia adalah seorang yang akil, orang yang waras. Adapun orang yang tidak waras, tidak diterima darinya puasa. Sebab puasa itu disyaratkan dengan niat. Dan niat hanya tergambar kalau ada kesadaran, ada kewarasan. Orang yang tidak waras tidak tergambar padanya niat. Kemudian syarat yang keempat dari syarat orang yang wajib berpuasa adalah al-qudrah. Dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Iya. Karena itu orang yang tidak mampu berpuasa gugur kewajiban berpuasanya. Gugur kewajiban berpuasanya. Dan apabila kewajiban berpuasa itu gugur, maka puasa itu diganti di hari-hari yang lain atau diganti dengan bentuk yang lain, diganti dengan fidyah. Dan ini akan datang nanti uraian dan penjelasannya. Kemudian syarat yang kelima dari syarat orang yang wajib berpuasa adalah al-iqamah. Dia orang yang mukim. Dia mukim. Adapun musafir tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kapan udurnya hilang, dia wajib untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari lain. Kemudian yang keenam dari syarat orang yang wajib berpuasa, ini berkaitan dengan perempuan, hendaknya tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Kemudian yang ketiga dari pendahuluan di sini, puasa secara umum dimaksudkan di dalamnya maksud-maksud yang agung. Dan maksud atau maqasid syariah dalam puasa ini insyaallah ta'ala akan jelas nanti dengan bab-bab yang akan diterangkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa puasa meninggalkan makan, minum, nikah, berbicara, dan menahan dari hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian terakhir berkaitan dengan masalah kapan puasa Ramadan itu diwajibkan. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Demikian disebutkan oleh ahlul ilm. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah. Ini bab yang pertama dari kitab Shaum. Kata Al-Bukhari rahimahullah, babu wujubi shaumi Ramadan. Bab kewajiban puasa Ramadan. Iya. Sini beliau mulai membuka tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan kewajiban puasa Ramadan itu dijelaskan kewajibannya di dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits-hadits yang mutawatir dan disepakati oleh para ulama tentang wajibnya. Ini 3 hal yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat menjelaskan tentang kewajibannya. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Ayat ini
terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran berkaitan dengan puasa Ramadan. Di awal ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Dan ini adalah kaidah di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu diperhatikan dengan baik. Karena pasti di dalamnya ada sebuah perintah yang diperintah atau suatu hal yang dilarang. Suatu hal yang dilarang. Dan dipanggil dengan seruan keimanan. Dipanggil dengan seruan keimanan. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan diterangkan dari jenjang keislaman yang besar dan tinggi. Iya. Kutiba alaikumus syiyam. Ditetapkan atas kalian berpuasa. Kutiba ini menunjukkan kewajiban. Salah satu konteks yang menunjukkan makna wajib. Jadi diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ini dalil untuk Imam Al-Bukhari tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan as-siyam yang dimaksud di sini dengan alif lam. Iya. Puasa yang dimaksud adalah puasa tertentu, bukan semua puasa. Tapi puasa yang dimaksud yang wajib adalah puasa Ramadan. Karena itu pakai alif lam. Dan ini diterangkan pada ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi, kedua ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Iya. Jadi ini puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Terdapat di dalamnya beberapa penegasan atau beberapa pelajaran. Yang pertama diterangkan bahwa puasa ini yang merupakan kewajiban umat Islam ini telah diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelum umat Islam. Walaupun syariatnya berbeda. Tapi dasar kewajiban puasa ada di umat-umat yang telah lalu. Iya. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini adalah puasa yang agung. Karena kebaikan dan kemaslahatannya, maka Allah menjadikannya sebagai syariat pada setiap, Allah menjadikannya sebagai syariat bagi umat Islam dan umat-umat yang telah berlalu. Kemudian yang kedua dari manfaat disebutkan bahwa umat-umat telah lalu juga berpuasa. Ini supaya menjadi hiburan bagi umat Islam. Bahwa kewajiban ini juga telah diwajibkan terhadap umat-umat yang telah lalu. Yang ketiga, dan ini termasuk yang paling pentingnya, ketika disebutkan bahwa umat-umat yang telah lalu juga berpuasa, terdapat di dalamnya tanbih dan isyarat bahwa umat ini harusnya ketika menunaikan kewajiban puasa, dia harus lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Iya. Ini tanbih untuk melakukan hal itu. Dan isyarat ini diterangkan di ayat yang lain. Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Setiap umat kami jadikan untuk mereka ada minhaj, ada jalan, ada syariatnya masing-masing. Iya.
Andai kata kami berkehendak, andai kata Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan manusia semuanya satu umat. Tetapi demikianlah Allah menguji kalian pada apa-apa yang diberikan kepada kalian. Kemudian perintah Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam apa? Dalam kebaikan. Ini tambih bahwa diingatkan di sini, ya, umat-umat sebelum kalian telah berpuasa, peringatan supaya kalian umat Islam, ya, menyambut keutamaan puasa ini, kewajiban puasa ini, hendaknya kalian menegakkan puasa tersebut, ya, bersegera di dalam menegakkannya pada segala halnya, sehingga kalian yang terbaik di tengah umat itu. Kemudian ditutup di akhir ayat dengan kalimat yang agung, cakupannya sangat luas, menunjukkan bahwa di dalam kewajiban puasa Ramadan terdapat di dalamnya hikmah-hikmah yang agung. Yang seluruh hikmah-hikmah itu mengarah kepada mana? La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Dan la'alla ini di dalam Al-Quranul Karim dia adalah bermakna tahqiq, bermakna penegasan, bukan bermakna tarajjih. Ya, kalau kalian berpuasa sebagaimana diperintah, pasti kalian bertakwa. Karena puasa itu mengantar kepada apa? Kepada ketakwaan. Ya, dan ketakwaan itulah yang menyelamatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan ketakwaan itulah yang menyebabkan seorang hamba diberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketakwaan ini pula yang mencukupi segala keperluan dan segala hajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Karena itu diingatkan dari manfaat puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan ini kalimat sangat luas sekali untuk diuraikan dan dijabarkan. Iya. Kalau disebutkan bahwa seluruh keutamaan dan hikmah puasa bisa kembali kepada makna ketakwaan, maka ini dari hal yang dekat. Sebab seluruh, ya, apa yang akan diterangkan oleh Al-Bukhari di sini dari keutamaan dan hikmah puasa, ini kembali kepada makna ketakwaan. Iya. Maka ini kalimat yang agung pada ayat mengingatkan akan keutamaan dan keagungan puasa Ramadan. Baik, ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Setelah itu Al-Bukhari membawakan beberapa hadits yang menjelaskan kewajiban puasa. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف ابن عبد الله أبو رجاء البغلاني الثقفي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن أبي سهيل أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي paman Imam Malik. An abihi وهو مالك ابن أبي عامر kakek Imam Malik. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk di dalam surga. 10 orang sahabat ini siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Kumpulkan dalam 2 bait syair. Lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nasfan zadahum sharafa. Hum Talha wa ibn Auf wa Az-Zubair ma Abi Ubaidah wa Sa'dan wal khulafa. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra's
Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah. Faqala as-salawatul khams as-salawatil khamsa. Faqala as-salawatul khamsa. Madza faradallahu? Jawabannya as-salatil khamsa. Faradallahu as-salawatil khamsa. Illa an tatawwa'a syai'an. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyami. Faqala syahru ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakah. Faqala akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'a al-Islam. Qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq aw dakhala al-jannata in sadaq. Nah, ini hadits Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna Arabiyan, bahwa seorang Arabi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'irar ra'as. Iya. Dalam keadaan kepalanya terbuka, rambutnya tidak terurus. Faqala, ini kondisi Arabi ya, datang kepada Rasulullah. Ini Arabi, orang pedalaman. Cuman dari sisi penampilan, ya, kadang terlihat kurang bagus. Tapi belum tentu hatinya tidak bagus. Karena itu tampak dari pertanyaannya di sini, dia adalah seorang Arabi yang memiliki akal yang baik. Karena dia memandang kepada kehidupan akhirat dengan pandangan orang-orang yang berakal. Pandangan orang-orang yang berakal. Dan kita di masa ini terbalik cara memandang kita. Terlalu banyak kita menilai orang dengan penampilannya. Terlalu banyak kita menilai orang dengan kedudukan dan keduniaan yang dia miliki. Iya. Dan ini sudut pandang yang tidak benar. Karena itu pernah berlalu seorang di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunggangi kuda dengan wajah yang tampan, pakaian yang elok. Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat bertanya, orang ini kalau dia berbicara dia akan didengar, kalau dia melamar akan diterima lamarannya, dan seterusnya. Karena Nabi diam. Kemudian berlalu orang lain, Ash'ad Akbar, rambutnya aut-autan, berdebu. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat menjawab bahwa dia ini orang yang biasa. Kalau dia bicara tidak didengar. Kalau dia melamar tidak diterima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang satu ini itu lebih baik di sisi Allah daripada sepenuh dunia orang yang pertama tadi. Ya. Karena kadang seorang tidak dinilai dengan penampilannya. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Rubba ash'atha aghbar madfu'in minal abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Kadang seorang aut-autan rambutnya, berdebu, terusir dari pintu-pintu. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, berdoa dan bersumpah supaya dikabulkan doanya, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Iya. Maka yang dilihat pada seorang adalah keimanan dan ketakwaan, bukan dilihat kepada penampilan secara zahirnya. Perhatikan Arabi ini bertanya, faqala ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah. Dia berkata, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa yang Allah wajibkan terhadapku dari salat itu. Ya. Dia bertanya dari
pada solat, kewajiban apa saja pada solat itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'a. Kata beliau, solat 5 waktu. Kecuali kalau kamu tatawwu pada suatu dari solat itu. Kalimat tatawwu itu adalah kata tambahan, bermakna tambahan. Iya. Dan kata tatawwu itu belum tentu bermakna wajib. Belum tentu bermakna sunnah, kata tatawwu. So, tatawwu itu mushtarak. Bersyirikat antara yang wajib dan yang sunnah. Tapi dia bermakna tambahan. Karena itu para fuqaha di pembahasan salat nawafil, mereka memberi judul bab salat tatawwu. Ya, karena dari salat nawafil ada yang wajib. Seperti salat id, salat kusuf. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama. Ya, dan kebanyakannya sunnah. Ya, salat 5 waktu. Kecuali kalau kamu tatawwu pada sesuatu dari salat itu. Ya, salat ada yang wajib, ada yang disunnahkan. Dan salat 5 waktu itu sendiri, ada yang merupakan salat 5 waktunya, dan ada yang penyempurnanya dari rawatib. Salat-salat sunnah ratibah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Kemudian Arabi ini kembali bertanya, kabarkan kepadaku, wahai Rasulullah, kewajiban yang Allah tetapkan terhadapku dari puasa. Faqala syahra Ramadan. Maka Nabi menjawab, yaitu puasa di bulan Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'a. Kecuali kalau kamu melakukan puasa tatawwu. Iya. Puasa, ada yang puasa wajib, itu puasa Ramadan. Dan memang seluruh puasa selain Ramadan, hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau puasa sunnah itu dinadarkan. Maka dia menjadi wajib karena nadarnya, bukan karena dasar puasa yang wajib. Al-Bukhari rahimahullah akan menerangkan nanti di akhir pembahasan kitab ini sejumlah dari puasa-puasa sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Kemudian orang ini kembali bertanya, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan terhadapku dari zakat. Qala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang syariat-syariat Islam kepada orang tersebut. Qala, kemudian orang ini berkata, walladzi akramaka bil haqq, demi yang memuliakan engkau dengan kebenaran. Sumpah ya, demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran. Nah, terdapat di dalamnya bahwa seorang yang mengenal kebenaran itu adalah kemuliaan dari Allah. Iya. Dan keberadaan manusia sebagai seorang yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam apabila dia mengenal kebenaran. Iya. Dan siapa yang berpaling dari kebenaran, berarti dia akan memperoleh kehinaan. Karena Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya, dan kemuliaan hanya dengan kebenaran. Iya. Orang ini bersumpah, demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah. La atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Dia berkata, saya tidak akan menambah sesuatu dan saya tidak akan kurangi apa yang Allah wajibkan terhadapku, sesuatu apapun saya tidak akan kurangi. Ya. Jadi maksudnya orang ini setelah mendengar kewajiban ada salat 5 waktu yang wajib, puasa Ramadan, zakat, maka dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Dia hanya ingin menjalankan kewajiban saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflah in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia jujur.
Au dakhalal jannah in sadaq, atau dia akan masuk surga kalau dia beruntung. Ada keraguan ya pada rawinya. Nah, terdapat di dalamnya bahwa menunaikan kewajiban-kewajiban dari syariat-syariat Islam, rukun-rukun Islam yang diwajibkan, itu adalah pokok dalam kehidupan. Tugas yang paling utama. Tugas yang paling utama. Kalau kewajiban dia sudah tunaikan, baru dia melakukan hal yang disunnahkan. Dan jangan dia sibuk dengan hal yang disunnahkan, melarikannya dari kewajiban. Melarikannya dari kewajiban. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa seorang yang terbatas sekadar melakukan kewajiban saja, itu pasti dia beruntung. Pasti dia masuk surga. Bagaimana pula kalau di belakang kewajiban tersebut dia lengkapi dengan hal-hal yang sunnah. Tentunya akan lebih banyak lagi kebaikannya. Iya. Nah itu dalam hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu hal yang lebih aku cintai daripada ia menunaikan kewajibannya. Yang menunaikan kewajiban ini yang paling dicintai oleh Allah pada seorang hamba untuk melakukannya. Kemudian dalam kelanjutan hadits qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Terus menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. Kemudian disebutkan hingga akhir hadits bagaimana keutamaan mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah kepadanya, dan pasti Allah mengabulkan apa yang dia minta, memberikan apa yang dia perlukan, melindunginya dari segala bahaya. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan jujur, as-sidq. As-sidq dalam berucap dan di dalam berbuat. Iya. As-sidq di dalam berucap itu dia berkata jujur, tidak ada kedustaan. Sidq di dalam berbuat terlihat padanya kesungguhan dan keseriusan. Istiqamah. Dan sidq ini adalah kebaikan yang paling utama. Iya. Karena Allah berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Kalau mereka jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik bagi mereka. Di sini Al-Bukhari tidak membawakan hadits Ibnu Umar. Riwayat Bukhari dan Muslim, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Ya. Islam dibangun di atas 5 pondasi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji ke Ka'bah, dan yang kelima berpuasa Ramadan. Di hadits Ibnu Umar, puasa dijadikan sebagai rukun Islam yang kelima. Haji di rukun Islam yang keempat. Di hadits Jibril, puasa di rukun yang keempat dan haji di rukun yang keberapa? Yang kelima. Nah, dari sisi riwayat, ya, puasa di rukun kelima itu lebih kuat riwayatnya karena dia berada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan para ulama di dalam menyebutkan kitab as-shaum, ada yang menyebut pembahasan puasa sebelum pembahasan haji, seperti Imam Muslim. Ada yang menyebut pembahasan haji dahulu, setelah itu baru pembahasan puasa, seperti Imam Al-Bukhari di sini. Ini kitab as-shaum setelah pembahasan haji, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala,
حدثنا مسدد نعم وهو مسدد ابن مسرهد أبو الحسن الأسدي البصري. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن مكسم الشهير بابن أولية Abu Bishr al-Basri. Dia punya 4 orang anak. Muhammad, Hamad, dan Ibrahim serta Bishr. Kalau Ibrahim Jahmiyun Jald. Kalau Muhammad Rawi An-Nasai. Kalau Hamad Rawi Muslim dan Nasai. Kalau Bishr majhul. Baik. An Ayyub wa huwa Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya siapa? Kaisan. An Nafi' wa huwa Nafi' maula Ibni Umar Abu Abdillah Al-Madani. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma wa huwa Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Umari Al-Qurashi radhiyallahu anhuma. أنه قال صام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحد المكثرين في رواية الأثر من الصحابة. Al-Mukthirun ada berapa orang dari sahabat yang meriwayatkan hadis? 7 orang. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Ibnu Abbas. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir. Dan yang ketujuh Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Suyuti rahimahullahu taala, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anas wal hibru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatud Nabi. Nah. Annahu qala shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turik wa kana Abdullah la yasumuhu illa ay yuwafiqa saumahu. Nah, Ibnu Umar menyebutkan shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura. Wa amara bi siyamihi. Asyura puasa apa? Tanggal 10 Muharram. Dan beliau perintah untuk berpuasa dengannya. Ini perintah ya. Dan asal perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Nah. Dan silam pendapat di kalangan as-salaf. Apakah ada kewajiban puasa sebelum Ramadan atau tidak ada? Ada 2 pendapat. Dan yang benarnya bahwa ada kewajiban puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan kewajiban puasa itu adalah puasa apa? Puasa Asyura. Iya. Falamma furida Ramadan turik. Begitu Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan. Ini bahasa Ibnu Umar ya, ditinggalkan. Tapi kalau di riwayat yang lain, maksudnya ditinggalkan kewajibannya, bukan ditinggalkan pensyariatannya. Karena puasa Asyura tetap disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lain ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Andai kata saya hidup hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Menunjukkan bahwa puasa Asyura tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura berubah menjadi puasa sunnah. Akan datang nanti di akhir pembahasan Kitabus Shaum ini penjelasan tentang syariat puasa Asyura. Kata beliau, wa kana Abdullah la yasumuhu illa yuwafiqa saumahu. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak melakukan puasa Asyura kecuali kalau bertepatan dengan puasa beliau. Maksudnya kalau Ibnu Umar misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kamis, lalu pada tahun itu
hari Asyura bertepatan hari Senin atau hari Kamis, barulah Ibnu Umar puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan Senin dan Kamis misalnya, maka beliau tidak berpuasa. Sebab di luar kebiasaan puasanya. Dan ini perbuatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Iya. Dan hal ini tentunya tidak membatasi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum, memberikan anjuran umum untuk melakukan puasa Asyura. Bertepatan dengan kebiasaan puasa atau tidak? Jadi kalau misalnya ada orang yang biasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, lalu dia dapati hari Asyura, keluar dari kebiasaan puasanya, dia ingin puasa khusus di hari itu untuk Asyura, tidak ada masalah. Sebab Nabi telah mensyariatkannya. Tidak larangan untuk melakukannya, walaupun tidak bertepatan dengan puasanya. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو الرجاء البغلاني الثقفي. قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاه. عن يزيد بن أبي حبيب إمام أهل مصر ومفتيه الليث بن سعد يزيد بن أبي حبيب المصري، نعم التجيبي المصري. أن عراق بن مالك حدثه، عراق بن مالك الغفاري المدني. أن عروة أخبره، عروة وهو عروة ابن الزبير ابن العوام أحد fuqaha as-sab'ah, salah seorang dari 7 ahli fikih terkenal di kota Madinah. Nah, 7 ahli fikih siapa? Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Terus Urwah bin Zubair ini yang kedua, yang ketiga Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Keempat Said bin Musayyab. Yang kelima Abu Bakar bin Abdurrahman. Yang keenam Sulaiman bin Yasar. Yang ketujuh Kharijah bin Zaid. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum fil ilmi laysat Kharijah faqulhum Ubaidullah Urwah Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura. Kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyah, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyamihi hatta furida Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a afṭar. Ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Anha qalat, beliau berkata, anna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy, kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy melakukan puasa Asyura di masa jahiliyah. Menunjukkan bahwa kebiasaan puasa ini sudah berlaku sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dan begitu Nabi Muhammad diutus, diikrar puasa ini. Ditetapkan puasa Asyura. Katakan summa amara Rasulullah bisiyamihi. Kemudian Rasulullah memerintah untuk melakukan puasa Asyura itu. Ini perintah ya, zahir perintah menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban. Hatta furida Ramadan, sampai diwajibkan puasa Ramadan. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftarahu. Siapa yang ingin melakukannya puasa Asyura ini, silahkan dia puasa. Dan siapa yang ingin berbuka, silahkan dia berbuka. Ini menunjukkan bahwa puasa Asyura disunnahkan saja, bukan diwajibkan. Bukan kewajiban, tapi dia adalah hal yang sekadar sunnah. Dan ini adalah kaidah umum pada setiap puasa sunnah. Bahwa puasa sunnah itu seorang boleh melakukannya, boleh meninggalkannya.
Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutatawwi' amiru nafsihi. In syaa shama wa in syaa aftara. Orang yang berpuasa sunnah, dia adalah pemimpin dirinya sendiri. Kalau dia ingin berpuasa, dia berpuasa. Ingin berbuka, berbuka. Ya. Baik, selesai sudah 3 hadits di sini dari Imam Al-Bukhari. Semuanya menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Kemudian bab yang kedua. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala babu fadlis shaum. Nah, setelah menjelaskan kewajiban puasa Ramadan, Al-Bukhari mulai dari bab ini dan beberapa bab setelahnya, beliau akan menerangkan beberapa keutamaan puasa. Ya. Beliau mulai dari menjelaskan kewajiban, kemudian menjelaskan keutamaan. Dan ini tariqah ma'rufah di kalangan ahli hadis. Iya. Sebab menanamkan kewajiban itu lebih kuat di dalam jiwa. Lebih kuat di dalam jiwa. Karena mengikat jiwa itu bahwa ibadah ini adalah wajib, akan lebih menundukkannya. Beda dengan orang yang mengikat jiwanya dengan keutamaan. Ya. Betul, kalau diberi keutamaan, dia mungkin ingin melakukannya karena keutamaan. Tapi kalau tidak ada ikatan kewajiban, maka mungkin saja dia meninggalkannya. Iya. Mungkin saja dia meninggalkannya. Maka dimulai oleh beliau dengan menjelaskan kewajiban, kemudian menerangkan keutamaan. Di dalam hadits Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara wudu. Beliau memperagakan wudu itu secara sempurna. Setelah memperagakan wudu, kata beliau, "Man tawadda nahwa wudu'i hadza, thumma shalla raka'ataini." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian disebutkan keutamaannya. Jadi beliau terangkan dulu kewajiban, baru beliau terangkan keutamaan. Iya. Ini tariqah lebih kuat. Walaupun ada ditempuh oleh ulama pada sebagian keadaan, mereka menjelaskan keutamaan sebelum menguraikan makna kewajiban. Walaupun ada ya pada sebagian keadaan. Namun asalnya demikian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menguraikan hukum-hukum. Terangkan hukum-hukum, kemudian terangkan keutamaan-keutamaan. Ya. Ini bantahan terhadap sebagian orang yang sibuk dengan keutamaan-keutamaan saya. Sibuk baca fadail amal. Ya, fadilah-fadilah. Tapi tidak mengerti hukum-hukum. Tidak mengerti hukum-hukum. Ya. Baik. Sini Al-Bukhari membawakan keutamaan puasa secara umum. Di bawahnya satu hadits. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah wa huwa Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani al-Basri. Asal beliau Madinah, cuma tinggal di Basrah. An Malik wa huwa Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. An Abu Zinad wa huwa Abdullah bin Dakwan. Abu Zinad ini bukan kunyanya. Kunya dia adalah siapa? Abu Abdurrahman. Cuman orang-orang memanggilnya Abu Zinad. Anil A'raj wa huwa Abdurrahman bin Hurmuz Abu Dawud al-Madani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini sanad semuanya orang Madinah. Sanad ini dari awal sampai akhir semuanya orang Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dausi. Silam pendapat para ulama tentang namanya, ada 30 pendapat. Dikuatkan oleh Imam Nawawi, namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Walladhi nafsi biyadihi
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. طيب, ini hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjelaskan sejumlah keutamaan puasa. Iya. Kata beliau, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. As-siyamu junnah. Dan junnah secara bahasa itu bermakna wiqaya sitr. Al-wiqaya was sitr. Bermakna wiqaya, pelindung, penghalang. Ya, tameng ya, atau perisai. Tameng atau perisai. Nah, karena itu dalam sebagian riwayat kajunnati ahadikum fil qital. Seperti perisai salah seorang dari kalian di dalam peperangan. Iya. Di dalam hadits Utsman bin Abil As, riwayat Imam An-Nasai dan selainnya, as-siyamu junnah ka junna ahadikum minal qital. Puasa adalah junnah, perisai, seperti perisai salah seorang di antara kalian dalam peperangan. Iya. Dan kata perisai di sini, apa maknanya? Ini mengandung beberapa kemungkinan. Di antaranya hadits Utsman bin Abil As tadi, dia adalah perisai dari api neraka. Karena dikatakan perisai salah seorang dari kalian dari peperangan. Iya. Dan telah datang dalam sebagian riwayat penegasan makna tersebut. Dan dia menyebutkan bahwa perisai yang dimaksud di sini adalah perisai yang menjaganya dari segala gangguan syahwat. Dari segala gangguan syahwat. Ya. Dan mereka berdalilkan karena di riwayat setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth. Apabila pada puasa salah seorang dari kalian, jangan dia melakukan rafath. Kan kita terangkan nanti rafath ya, bahwa itu adalah hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Ya. Dan dia mengatakan bahwa perisai yang dimaksud di sini adalah perisai dari memperturutkan syahwat pada jiwa. Iya. Tadi menjaganya dari syahwat. Dan dia ini melemahkan syahwat. Adalah hal yang melemahkan syahwatnya. Nah. Yang jelas ini kalimat perisai maknanya lebih luas. Ya, maknanya lebih luas. Bisa menjaganya dari dosa, bisa menjaganya dari neraka, bisa menjaganya dari syahwat. Ya, bisa menjaganya dari seluruh hal tersebut. Nah, karena Nabi memberikan bahasa lebih umum, as-siyamu junnah. Kemudian kata beliau, fala yarfut wala yajhal. Fala yarfut, boleh dibaca yarfut, boleh dibaca yarfid, boleh di fathah dan boleh di apa? Boleh di dhamma dan boleh di kasrah. Nah, itu kalau fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madhinya itu bisa 3 harakat. Bisa rafatha, rafitha, rafutha. Bisa. Nah, masdarnya ar-rafath. Kalau rafath cuma satu bacaan saja. Rafath di fathah ra dan fa'nya. Dan rafath yang dimaksud di dalam hadits di sini adalah ucapan yang keji. Ucapan yang tidak baik. Dan kadang juga rafath bisa bermakna jima. Hubungan suami istri. Dan rafath juga kadang bisa bermakna pendahuluan. Hubungan suami istri.
Iya. Dan rafath kadang mempunyai makna lebih umum daripada itu. Jadi dilihat di mana penggunaannya ya. Dan di sini dikatakan fala yarfuth. Jangan dia melakukan rafath. Ini masuk di dalamnya makna umum. Jangan dia melakukan hubungan suami istri atau hal-hal yang mendekati hubungan suami istri. Iya, berciuman, berpelukan atau yang semisal dengan itu. Dan juga tidak boleh berbicara dengan ucapan yang tidak baik pada saat berpuasa. Iya. Wala yajhal. Dan jangan dia melakukan perbuatan dari perbuatan orang-orang jahil. Iya. Seperti teriak-teriak, mengganggu orang. Dan semisal dengan itu. Nah. Jadi kalau dia berpuasa, tampak bahwa dia adalah orang yang berpuasa. Tidak sama dengan orang yang lain. Fala yajhal. Kalau jahil saja tidak diperbolehkan, maka demikian pula kalau bergibah, namimah, mengadu domba, terlebih tidak diperbolehkan. Kemudian kata beliau, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Kalau ada seorang yang memeranginya atau mencelanya, ini qatalahu ya, di atas wazan fa'alah. Kalau di atas wazan fa'ala, mufa'ala, itu menunjukkan mana mutawa. Orang itu ikut juga. Ya, jadi kalau ada yang mengajaknya berkelahi, mengajak, ingin memancingnya. Atau dia mencelanya, memancing untuk dia membalas. Nah, itu syatama namanya. Dan ini lebih dahsyat ya daripada kata syatama. Kalau syatama saja dicela, dia tidak terpengaruh, tidak ada masalah. Tapi ini ya, membangkitkan apa? Kemarahannya. Kalau ada yang mengajaknya seperti itu, falyaqul. Nah, ini diperhatikan ya fi'ilnya di sini, sebab dia di atas wazan apa? Fa'ala. Al-mufa'ala itu wazan menunjukkan mutawa'ah. Nah, ini pentingnya mempelajari bahasa Arab, sebab itu fikih di dalam memahami kalimat-kalimat riwayat. Falyaqul, kalau ada yang memancing dia seperti itu, hendaknya dia berkata, ini sha'im. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Nah, sesungguhnya aku ini berpuasa. Terdapat ya penjelasan bagaimana ya pengaruh puasa ini. Ya. Dan keagungan puasa ini. Di mana seorang kalau dia diajak berkelahi atau dicerca, dia berkata ini sha'im. Keberadaannya sebagai orang yang berpuasa mengingatkannya. Dan menunjukkan bahwa pada puasa itu ada konsekuensi dilakukan. Bukan dia memperturutkan segala hal. Bukan dia cuma menahan makan, minum, dan syahwat saja. Bukan dia tahan syahwat perut dan kemaluan saja, tidak. Tapi ada akhlak orang-orang yang berpuasa. Ada kepribadian. Ada sifat-sifat orang yang berpuasa dipelihara. Falyaqul inni sha'im. Nanya dia berkata, sungguhnya aku ini puasa. Marratain 2 kali. Ya, dia katakan hal itu 2 kali. Nah. Baik. Jadi ini kewajibannya seorang itu menahan dirinya. Dan penyebutan 2 kali di sini takkid. Ya, takkid. Jadi kalau dia berkata saya sudah berpuasa, itu menunjukkan bahwa dia tidak akan membalas orang tersebut sebagaimana orang itu berbuat pada dirinya. Karena dia sedang berpuasa. Dan perlu saya ingatkan bahwa hadits ini fala yarfut wala yajhal. Ya. Ini tidak menunjukkan ya bahwa orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan, misalnya dia mencela
memukul, atau misalnya dia melakukan pendahuluan jima, dia mencium istri, memeluk, itu tidak menunjukkan batalnya puasa. Tidak menunjukkan batalnya puasa. Nah, di kalangan jumhurul ulama. Tapi itu adalah hal yang mengurangi puasanya. Hal yang mengurangi puasanya. Ya, dan ini berbeda ya dengan Ibnu Hazm dan selainnya. Karena Ibnu Hazm berlebihan di sini. Ibnu Hazm itu memberi kaidah bahwa setiap maksiat yang dilakukan secara sengaja dan dia ingat, maka itu membatalkan puasa. Baik itu maksiat berupa ucapan maupun perbuatan. Dan ini dari Ibnu Hazm adalah hal yang berlebihan. Yang benarnya, bahwa itu tidak membatalkan puasa. Kemudian di kelanjutan hadis dikatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. Terdapat bolehnya bersumpah untuk menegaskan sebuah perkara, menekankan suatu hal yang penting. Dan terdapat bahwa seorang itu boleh bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Dan terdapat penisbatan jiwa kepada diri seorang hamba. Ini nisbat, ya, penyandaran kepada kepemilikan. Demikian jiwaku, biyadihi, berada di tangannya. Terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. La khulufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau wangian misk, wangian kasturi. Iya. Ini keagungan yang sangat besar dalam puasa. Nah, di mana bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau misk. Nah, khuluf di sini adalah perubahan yang terjadi pada mulut orang yang berpuasa disebabkan karena dia berpuasa. Apakah perubahannya itu pada mulutnya atau karena memang keluar dari pencernaannya yang kosong sehingga ada perubahan pada mulutnya. Iya. Dan ini lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Kita imani sebagaimana mestinya. Ibnu Hajar di sini di Fathul Bari menyebutkan sejumlah pendapat menafsirkan atau mentakwil makna lebih harum di sisi Allah. Ya, dan banyak dari yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini dari takwil batil di kalangan ahlul kalam dan ahli sunnah wal jamaah di dalam hal yang seperti ini, ya, adalah mereka mengimani sesuatu itu sebagaimana mestinya, sebagaimana zahir dari nas hadis. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi, kita wajib mengimaninya. Sebagaimana kewajiban kita mengimani segala hal yang gaib, segala nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa Samiul Basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Hati-hati dari membaca ucapan Ibnu Hajar di sini. Kemudian dari kata atyabu min rihil misk, lebih harum dari bau misk, dari bau kasturi. Ini menunjukkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada darah orang-orang yang mati syahid. Karena darah orang-orang yang mati syahid disebutkan dalam sebagian riwayat darahnya seperti kasturi, seperti misk. Jadi kalau bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada misk, berarti darah orang yang mati syahid lebih apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada darahnya apa? Orang yang mati syahid. Jelas ya? Nah, ini bisa diambil pemahaman seperti itu walaupun tidak mesti. Tapi dari sisi ini adalah hal yang
diambil pertimbangan tentang keagungan dan keutamaan. Walaupun dikatakan bahwa orang yang berpuasa mesti lebih utama dari orang yang mati syahid, tidak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tapi dari sisi konteks riwayat, ini pembahasan tadi kita terangkan mengandung makna pengunggulan dan penyebutan keutamaan. Iya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, di sini kalimat min ajli ini masuk ya di penyebutan hadits qudsi. Nah, disebut di sini, tapi di riwayat yang lain yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni Adam huwa lahu. Setiap amalan anak Adam adalah milik dia. Ya. Jadi ini dari potongan dari hadits qudsi ya. Si hamba ini meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya. Kalimat ta'am masuk darinya seluruh bentuk makanan. Nah, itu orang yang berpuasa tidak boleh sama sekali mendekati apa yang disebut dengan nama makanan. Apakah dia makan secara langsung masuk melalui hidungnya atau melalui kerongkongannya, atau minuman itu masuk melalui hidung dan kerongkongannya, atau masuk melalui suntikan atau melalui jalur lain. Iya. Semuanya tidak diperbolehkan. Sebab itu masuk ke dalam makna apa? Makan dan minum. Seorang yang berpuasa meninggalkan seluruh hal itu. Wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya. Kalimat syahwat ini lebih umum ya daripada kata jima. Ya. Karena itu mencium, memeluk, bentuk dari syahwat. Ini ditinggalkan, tidak diperbolehkan. Nah, min ajli, dia meninggalkannya karenaku. Ini penyebutan syarat keutamaan ya. Menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan keutamaan bau mulutnya lebih harum di sisi Allah kalau syaratnya dia penuhi. Ya, karena itu orang yang berpuasa ada beberapa derajat. Ada beberapa derajat. Ada orang yang berpuasa dia hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri saja. Yang lainnya tidak dia perhatikan. Dia berkata yang haram, bermuamalah yang jelek, berperilaku yang jelek. Ya. Maka ini derajat paling bawah. Ada derajat dia tinggalkan hal yang diharamkan. Tapi dia jatuh dalam hal-hal yang makruh. Iya. Seperti dia mencium, memeluk dan seterusnya. Dan ada derajat dia menegakkan kewajiban, meninggalkan apa? Hal yang makruh. Menegakkan kewajiban, melakukan hal yang disunnahkan, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Ya. Hal yang mubah saja dia tinggalkan untuk menjaga kesempurnaan ibadahnya. Nah, ini yang paling berhak mendapatkan keutamaan hadits ini. Walaupun yang lainnya mungkin mendapatkan keutamaannya, tapi yang paling berhak adalah siapa? Yang menjaga kondisi puasanya secara sempurna. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa keutamaan di dalam berpuasa tidak sekadar menahan diri dari makan, minum dan syahwat saja. Tapi sekali lagi ada sifat-sifat orang yang berpuasa harus dijaga. Ada hati-hati orang yang berpuasa yang hendaknya dimakmurkan di dalam jiwa. Nah, kemudian kata beliau, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Penyebutan bahwa puasa untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan membalasnya terdapat di dalamnya makna yang agung dan mendalam sekali. Ibnu Hajar di Fathul Bari menyebutkan 10 pendapat. Ya. Tentang hal ini. Kebanyakan dari 10 pendapat tersebut adalah hal yang bagus. Ya, dan sebenarnya tidak bertentangan. Semuanya bisa tercakup di dalamnya. Ya, terdapat di dalam makna ini as-siyamu li wa ana ajzi bihi.
puasa itu hanya untukku dan aku pula yang akan membalasnya, terdapat bahwa puasa tidak boleh ada riya di dalamnya. Itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat juga hal yang menunjukkan bahwa puasa itu kadar pahalanya dan keutamaannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali Allah. Iya. Sebab pada puasa itu terdapat makna kesabaran. Pada puasa terdapat makna kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan, tidak ada batasannya. Karena pada puasa segala makna kesabaran ada di dalamnya. Orang yang berpuasa sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang berpuasa sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Dia tidak makan, tidak minum. Orang yang berpuasa, dia sabar dalam menerima ketentuan Allah. Bahwa memang ini ketentuan, dia harus lapar pada hari ini. Iya. Menerima keletihan, kelemahan yang dia dapatkan bersama dengan pelaksanaan puasa tersebut. Ya, karena itu wajar kalau dia diberikan pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan makna yang lainnya mungkin bisa bermakna puasa hanya untukku dan aku yang memberi pahala, bahwa ibadah ini dari ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dikedepankan di sisi Allah di antara yang lainnya. Iya. Nah. Baik. Dan banyak lagi makna-makna yang lain. Saya sebutkan tadi ada 10 pendapat ya. Terangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan kebanyakannya adalah hal yang mungkin. Yang jelas bahwa ya, puasa hanya untukku, milik Allah. Karena itu harus dijaga puasanya itu bagaimana bentuk puasanya. Ya, karena itu para ulama sepakat bahwa puasa yang dimaksud di sini, puasanya hanya untukku, itu adalah puasa orang yang selamat dari segala kemaksiatan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, jadi ini puasa yang sempurna. Ya, ini yang bisa dipastikan. Kalau yang lainnya, ya, diharapkan tapi tidak bisa dipastikan. Dan Ibnu Arabi menyebutkan dari sebagian ahli zuhud, ya, dia terangkan bahwa puasa itu ada 4 katanya. Ada puasanya orang-orang awam. Puasanya menahan dari makan, minum, dan jima. Itu orang awam. Puasa yang kedua ada puasa orang khusus dari kalangan awam. Khusus dari kalangan awam. Ya, puasanya itu tadi, sama tadi. Meninggalkan makan, minum, jima. Tapi dia tinggalkan juga hal yang diharamkan. Dan ada puasa kalangan orang khusus. Iya. Yaitu dia berpuasa, meninggalkan seluruh itu tadi. Dan dia meninggalkan segala hal yang bukan ibadah kepada Allah. Segala hal yang bukan zikir kepada Allah. Nah. Dan puasa yang iya. Yang keempat katanya adalah puasa khawasul khawaf. Puasa orang khususnya orang khusus dari ahli ibadah. Iya. Yaitu dia puasa memang ya semata-mata karena Allah. Nah, di sini dibahasakan dia puasa untuk selain Allah, bukan karena selain Allah. Semata-mata untuk Allah. Orang yang seperti ini kalau dia ikhlas hanya untuk Allah, maka seakan-akan dia berpuasa terus sampai hari kiamat. Ini bahasa orang sufi sebenarnya. Dan orang ini mengatakan bahwa yang dapat keutamaan dalam hadis adalah yang di derajat keempat saja. Yang tentunya keliru ya. Sengaja saya uraikan di sini untuk dimahami atau dipahami kekeliruannya. Ya, yang benarnya bahwa puasa itu yang lengkapnya kalau dia menegakkan kewajiban, melakukan hal yang disunnahkan, dia tinggalkan hal yang diharamkan, dia tinggalkan hal yang makruh, ini pasti dia dapat keutamaan. Adapun yang terbatas meninggalkan makan dan minum, hubungan suami istri, ya, ini jauh daripada apa?
untuk diharapkan keutamaan di dalam hadis. Walaupun puasanya syah. Dia meninggalkan hal yang diharamkan tapi makruhnya dia lakukan, sunnah-sunnahnya dia tinggalkan, maka ini diharapkan dia dapat keutamaan. Diharapkan. Jelas ya? Karena itu sekali lagi, ini darajat, tingkatan-tingkatan, jenjang-jenjang dalam puasa. Ini harus ditanamkan di dalam jiwa. Iya. Kemudian di dalam hadits qudsi, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas khusus untuknya. Kemudian diterangkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Iya. Kebaikan apa saja selain puasa itu dibalas 10 kali lipat. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi khusus puasa tidak ada batasannya. Ini dari keutamaan dan keagungan ibadah puasa ini. Nah, sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah pelajaran ini setiap hari hingga kita memasuki bulan Ramadan. Waktunya pada asar hingga menjelang maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.